Shalom Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita berjumpa dengan penuh antusias dan semangat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salam sehati dan biarkan Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan datang kepadanya. Bapa, terima kasih pada hari ini kami memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan, untuk kami bisa benar-benar memuji dengan hati kami, bukan dengan kemampuan setiap kami Tuhan. Dan biarkan setiap kami memuji dengan roh yang datang dari Engkau Yesus. Urapi setiap kami dengan hadirat-Mu, perbaharui setiap roh kami Bapa, sehingga setiap kami akan terus berjalan bersama sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami percaya Yesus, seluruh jemaat-Mu walaupun ibadah di rumah, kami semua bebas dari COVID Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita dan bersorak bagi nama Tuhan. Berbahagia. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, hidup berkenan dan taat firman Tuhan, tinggalkan dosa dan kemunafikan, hidup taat akan firman Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya. Berbahagia, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, hidup berkenan dan taat firman Tuhan, tinggalkan dosa dan kemunafikan, hidup taat akan firman Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya, dan tidak pernah layu daunnya. Apa yang diperbuatnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengar firman yang disampaikan oleh hambanya, Jesus, I need you. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya Yesus. You'll be my anchor. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, beautiful ashes. You find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, beautiful ashes. You find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus,
Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, Glory bagimu. Betapa besar Kau Tuhan. Kemurahan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Say it again. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great. Ini kami ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu ya Bapa. Sungguh murah hati-Mu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu selalu melingkupi kami ya Bapa. Oh Jesus, Jesus is our God. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar
kami mau belajar akan isi hati-Mu Tuhan. Mendengar dan bertumbuh sesuai dengan keinginan dan tujuan-Mu ya Bapa. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Kami percaya ya Bapa bahwa hari ini kami akan menjadi hari yang lebih baik dibandingkan kemarin. Yes. Dan kapanpun yang kami lakukan, kami sungguh mau mengenal akan Tuhan kami. Terima kasih Kau mau menerima kami apa adanya Bapa. Tapi kami percaya Kau ingin kami tidak ada di level yang sama seperti yang lalu. Kau ingin kami bertumbuh mengenal akan firman-Mu dan mengenal akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya tidak ada satu jemaat pun yang terlewatkan. Baik yang ibadah online maupun yang ibadah offline. Dan sebentar lagi minggu ini kalau kami akan merayakan perayaan Natal, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dari mulai cuaca dan semuanya Tuhan, kami percaya hanya yang terbaik yang kami persembahkan bagi-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Izinkan hari ini saya sharing tentang apa yang akan kita lalui dalam minggu ini, yaitu merayakan ibadah Natal. Kami dari GBI Lamtera mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Bapak Ibu belum bisa untuk mendaftar untuk ikut acara Natal pada minggu ini. Kalau Anda mungkin ada keinginan untuk hadir, kami mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu, kalau saat nanti Anda datang, ada kemungkinan terjadi kalau Anda langsung datang ke GBI Lamtera, pada saat di pintu parkir Anda akan disapa oleh security dan juga pihak yang bertugas, ada kepolisian juga. Nanti kalau bagi Anda yang sudah mendaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi. Kami mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan notifikasi. Kami sekali lagi mohon maaf Anda tidak bisa mengikuti acara Natal, tutup tahun maupun acara hari ulang tahun GBI Lamtera yang ke-22 tahun. Tapi kami percaya kuasa Tuhan itu ada dimanapun Anda berada. Tetap hati Anda dan saya berada dalam hatinya Tuhan, maka semua tetap dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah dilayani juga oleh Bapak Mulyadi Hartono. Pada saat kebaktian kedua, beliau memberikan sebuah sharing yang menurut saya luar biasa. Beliau memberikan 5 poin dalam hidup kita. Yang pertama, izinkan saya sharing bagi Bapak Ibu yang belum sempat hadir. Yang pertama, beliau memberikan sebuah saran untuk kita selalu berdoa dan rajin baca Alkitab. Yang kedua, kita harus selalu hidup benar. Dan yang ketiga, kita terus belajar dan teruslah kejar impian dan visi saudara untuk menjadi sukses. Karena pertemuan antara persiapan dan kesempatan adalah titik temu untuk saudara dan saya menjadi sukses. Dan yang keempat, saran beliau adalah terus bertindak, harus action sesuai yang Tuhan mau. Dan yang kelima, pilihlah lingkungan yang membangun, lingkungan yang akan membentuk diri saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu juga saya sharing tentang Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6 pada saat saya menutup ibadah kebaktian sore. Kemarin saya menutup dengan ayat Mazmur 126 ayat 5 dan 6 di mana dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya pada saat Anda tuh mendapatkan pertumbuhan dalam hikmat, saat Anda dan saya dipenuhi oleh hikmat yang baru, itulah kenapa pengetahuan kita harus ditambah. Orang yang belajar, orang yang berjalan bersama Tuhan, walaupun tidak sepenuhnya terus dengan kesenangan, kadang-kadang juga menaburkan dengan cucuran air mata,
dengan segala macam pergumulan, saya percaya, tapi ada hal yang ketiga yang harus Anda sama-sama sepakati dengan saya. Minggu lalu kita belajar di mana hikmat ditambahkan, pengetahuan harus kita kejar, maka sukacita akan ditambahkan setiap kali. Bapak Ibu semuanya, untuk itu jangan pernah menunggu termotivasi baru bergerak. Bergeraklah maka kita akan menemukan motivasi. Jangan menunggu terinspirasi baru menulis. Tulislah dahulu semua yang ada dalam pikiran kita, maka inspirasi akan muncul dengan sendirinya. Itulah kenapa minggu lalu saya dorong Anda untuk Anda berani menulis impian Anda selama 2021 dan jangan pernah takut untuk menulis, maka Anda akan punya sesuatu yang baru, yang terinspirasi akan muncul dalam diri saudara dan saya. Dan jangan pernah Anda menunggu kaya, baru Anda dan saya bersedekah, tapi bersedekahlah maka kita akan kaya hati dan materi. Jangan menunggu dicintai baru mencintai, belajarlah untuk mencintai terlebih dahulu, maka kita akan dicintai. Jangan menunggu dipedulikan orang lain, baru kita peduli, pedulilah pada orang lain terlebih dahulu, maka mereka akan menaruh simpati pada kita. Jangan menunggu orang lain memahami kita, baru kita memahami mereka. Pahamilah orang lain terlebih dahulu, maka mereka akan merasa nyaman dengan kita. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Belajarlah tersenyumlah, maka kita akan merasa bahagia. Kemarin teman saya ngomong, saya berusaha tersenyum Pak, pagi hari sesuai saran Bapak. Tapi jam 10 pagi saya sudah lapar lagi Pak. Lah yang enggak nyuruh sarapan itu ya siapa? Saya juga tersenyum bolak-balik, ya makan bolak-balik saudara. Tapi jangan pernah kita menunggu untuk kita bahagia dulu baru tersenyum. Belajarlah tetaplah tersenyum, maka kita akan merasa bahagia. Jangan menunggu proyek baru kita bekerja. Kerjakan pekerjaan lain yang kita bisa, maka kita akan tidak membuang waktu dengan sia-sia. Jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang. Hiduplah dengan tenang dan benar. Maka uang dan rezeki lainnya akan datang dengan sendirinya. Jangan menunggu sukses baru bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Maka kesuksesan sedang menunggu kita di depan sana. Jangan menunggu contoh baru bergerak mengikuti. Bergeraklah menjadi yang pertama, jadikan teladan kepada yang lain. Jangan menunggu baru bisa, baru mau melakukan. Cobalah dulu, lakukan, maka kita pasti bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Tuhan mau menerima saudara dan saya apa adanya, percayalah. Tetapi Dia tidak mau saudara dan saya berada di level yang sama seperti saat Anda mengenal Dia sebelumnya. Karena Tuhan, saya dan saudara-saudara ingin yang namanya pertumbuhan dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkanlah pagi ini kita belajar tentang Tuhan. Tuhan itu Allah yang murah hati. Itulah kenapa tema pada pagi ini saya beri judul kemurahan hati Allah. The generosity of God. Mari kita sama-sama baca, kita lanjutkan pembelajaran firman kita. Kita lihat di Roma pasal yang kelima. Kita akan baca cukup banyak Alkitab pagi ini, kitab Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai 11. Dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita sendiri, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma pasal 5 ayat yang pertama dibuka dengan kata sebab itu. Frasa ini sering menandai 3 hal. Yang pertama, ringkasan dari argumen teologis sampai titik ini. Yang kedua, merupakan kesimpulan berdasarkan penyajian teologia ini. Dan yang ketiga, penyajian suatu kebenaran baru. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa bandingkan di Roma pasal yang pertama tadi dengan Roma pasal 8 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Jadi saat Tuhan tuh ingin berdamai dengan ciptaannya, dengan manusia, di sana ada hak prerogatif Tuhan untuk mengasihi orang tertentu. Apa sih Pak hak prerogatif itu? Hak prerogatif kalau Anda lihat di Google merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Di sini ada hak prerogatif Tuhan yang tanpa dapat dicampuri juga oleh lainnya. Orang yang mendapat kemurahan hati Allah akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan dan manusia. Mari kita lihat lagi berikutnya Roma pasal 9 ayat 6 sampai 16. Roma pasal 9 ayat 6 sampai 16 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Inilah hak Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Enggak bisa gagal, enggak mungkin gagal saudara. Berikutnya sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis,
Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Inilah yang saya sebut di depan, ada hak prerogatif Tuhan untuk mengasihi orang tertentu. Dan harus saya katakan, kalau saudara dan saya mendapatkan kemurahan hati Allah, the generosity of God, Anda akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan dan manusia. Mari kita belajar lagi bagaimana kita menangkap kata arti kemurahan hati. Kita lihat di Matius pasal 20 ayat pertama sampai 16. Anda akan tambah paham saat Anda melihat arti kemurahan hati dari ayat ini. Matius pasal 20 ayat pertama sampai 16 dikatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Perhatikan baik-baik, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, sehingga mereka yang masuk terdahulu. Hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, perhatikan baik-baik, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Dikatakan begini saudara, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada orang yang kerja sangat keras, ujungnya dapat upah tertentu.
dapat hasil tertentu. Sementara orang yang bekerja keras ini juga melihat seakan-akan orang lain terlihat banyak nganggurnya. Kenapa saya katakan seakan-akan? Karena menurut kacamata orang yang bekerja sangat keras. Orang yang lain yang datangnya jam 3 baru kerja, yang datangnya jam 5 baru masuk kerja. Orang yang bekerja dari pagi seakan-akan melihat orang lain terlihat banyak nganggur. Tapi kenapa hasilnya sama? Ini yang menimbulkan protes bagi orang yang bekerja sangat keras. Bagi orang yang bekerja keras dalam ayat ini. Saudara, banyak orang itu bernegosiasi dan meminta syarat tertentu pada Tuhan. Tuhan bisa mengiyakan syarat saudara dan saya. Tapi justru syarat yang Anda tawarkan itu, yang Anda negokan itu, malah membatasi rencana Tuhan. Semakin tinggi daya tawar-menawar seseorang terhadap Tuhan dan manusia, ini merugikan dirinya sendiri, maka berkatnya akan terbatas. Sedangkan orang-orang yang selalu punya hati, aku hanya bergantung kepada kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan, orang yang betul-betul percaya, betul-betul pasrah, bekerja mati-matian dan berserah kepada Tuhan berdasarkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan, saya beritahu saudara, ujungnya berkatnya lebih luar biasa. Jika ini terjadi, maka orang yang sudah bekerja keras tadi akan marah. Itulah kenapa saudara, saya demi kasih Tuhan, saya ingin saudara dan saya belajar. Apapun yang Anda lihat di mata kacamata Anda sendiri tentang orang lain, perhatikan baik-baik. Iri terhadap orang lain yang diberkati Tuhan tidak akan menolong saudara dan saya. Tapi justru memperburuk keadaan. Karena kepada siapa Tuhan memberkati, sekali lagi saya garis bawahi, itu hak prerogatifnya Tuhan. Enggak ada satupun yang bisa mengapa-ngapain. Enggak ada yang bisa interupsi, enggak ada. Yang direkrut pertama meminta sedinar sehari. Yang berikut-berikutnya si Tuhan berkata apa? Memberi yang pantas. Yang bekerja jam 5 tidak minta apa-apa. Kenapa? Ya kan pantas. Sudah sepantasnya saya kerja jam 5 cuma 1 jam, ya sepantasnya lah. Saya pasrah, enggak minta apa-apa. Bergantung penuh pada kemurahan Tuhan. Lah kalau orangnya sudah pasrah sama Tuhan, dikasih 1 dinar, itu namanya bersyukur saudara. Nah itulah kenapa kalau kita baca berikutnya, Keluaran 33, Keluaran pasal 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Sekali lagi demi kasih Tuhan, saya ingin mengingatkan saudara termasuk diri saya sendiri. Tuhan berhak memilih siapa yang Tuhan mau cintai dan kasihi. Jangan marah saudara, apalagi iri hati. Jika seseorang hidup dalam kemurahan hati Tuhan, Anda marah dan iri, malah membuat Anda itu malah masuk dalam kepahitan. Kita enggak boleh mempertanyakan keputusan Tuhan. Jangan marah, jangan iri saat Anda melihat seseorang diberkati. Karena kalau Anda marah dan iri malah membuat saudara dan saya kehilangan berkat Tuhan. Itulah kenapa saya selalu ngomong sama tim kami. Hiduplah dan taatlah kepada kehendak Tuhan, apapun agama Anda dan saya. Hidup itu bukan dari gaji, hidup itu bukan dari pelayanan Anda, hidup itu bukan dari persembahan kasih, bukan. Hidup itu karena kemurahan hati Tuhan. Sejarah gereja membuktikan, saya pelajari banyak orang dan banyak tipe gereja. Saat sebuah gereja menentang seseorang hamba Tuhan yang diberkati atau diurapi, maka si penentang tidak akan bisa lebih besar daripada yang ditentang.
Bahkan setan bisa membawa kehancuran. Sebuah quote yang pernah saya baca, orang yang sering melempar kotoran, suatu kali angin berbalik dan kotoran itu kena mukanya sendiri. Ini sering terjadi, tapi manusia tidak mau belajar. Yesus Kristus mendapat kemurahan hati dan manusia. Berapa banyak di zaman itu yang iri dan marah kepada Yesus Kristus. Lukas pasal yang kedua ayat 40 New King James Version berkata, "And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him." Terjemahannya, dan anak itu tumbuh dan menjadi kuat dalam roh, dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kasih karunia Tuhan ada di atasnya. Masih di pasal yang sama, Lukas 2 ayat 52 berkata di New King James, "And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man." Terjemahan, dan Yesus meningkat dalam kebijaksanaannya dan perawaannya dan disukai oleh Tuhan dan manusia. Kesimpulannya apa saudara? Anugerah diberikan Tuhan pada semua manusia secara cuma-cuma dan seringkali tanpa alasan. Itulah kenapa saya mendorong saudara, marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam hikmat, bertumbuh dalam pengetahuan, dan belajarlah bertumbuh dalam sukacita. Karena Tuhan saudara dan Tuhan saya memberikan anugerah kepada kita semua itu secara cuma-cuma, bahkan seringkali tanpa alasan. Saat kita terima anugerah, lalu kita lakukan sesuatu yang membuat Tuhan terpikat, yang membuat Tuhan tuh jatuh cinta sama Anda, maka kita akan terima yang namanya the generosity of God, kemurahan hati Tuhan. Untuk itu jangan pernah Anda usik orang yang jadi favoritnya Tuhan. Karena di satu titik Tuhan yang akan bertindak. Saudara, anugerah Tuhan itu tidak bisa diusahakan. Tapi Anda bisa menarik kemurahan Tuhan itu, membuat Tuhan tertarik pada Anda itu bisa. Mari kita lihat di Amsal pasal yang ketiga, bagaimana membuat Tuhan itu tertarik sehingga Tuhan jatuh cinta kepada saudara dan saya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai keempat. Kita buka Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keempat. Dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera," dikatakan apa saudara? "Akan ditambahkan kepadamu." Itulah kenapa sukacita itu enggak pernah habis saudara. Karena Anda kalau melakukan ajaran Tuhan, hati kita memelihara perintah Tuhan, maka panjang umur, lanjut usia, serta kesejahteraan, sejahtera itu ditambahkan kepada saudara dan saya. Dan ayat berikutnya, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat" apa saudara? "Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Orang dikasihi Tuhan itu luar biasa. Apalagi kalau Anda dikasihi Tuhan dan manusia, hidup Anda tidak akan sengsara. Itulah kenapa dalam Kristen kita mengutamakan yang namanya relationship, hubungan dengan Tuhan dan manusia. Itulah kenapa GBI Lantera selalu mengingatkan untuk kita punya komunitas yang sehat, komunitas yang sehati dan sepakat. Walaupun komselnya masih online, ataupun Anda mungkin takut masihan, saran saya tetaplah Anda berhafruta bersama dengan keluarga Anda.
Tetaplah Anda jangan lupa salam sapa dengan teman-teman Anda. Bahwa sebuah relationship yang dekat, Anda akan mendapatkan bukan hanya kemurahan Allah, tapi juga kemurahan manusia. Amsal 3 ayat yang pertama sampai keempat tadi, panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera adalah bonus dari menuruti Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita punya kasih dan setia di hidup kita, saudara, maka kita akan mendapatkan kemurahan hati Allah dan manusia. New King James berkata, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Terjemahannya, dan karena itu temukan nikmat dan harga diri yang tinggi di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara, terjemahan dari kata ini adalah dalam bahasa Ibrani-nya yaitu hesed. Suatu sifat Allah yang berhubungan dengan kemurahan Allah, itulah namanya hesed. Kata ini dipakai oleh Nabi Hosea untuk janji pemeliharaan bagi istrinya. Anda bisa lihat di Hosea pasal 2 ayat 19. Kasih karunia dalam perjanjian baru adalah padan kata yang mendekati artinya, yaitu kebaikan seseorang terhadap sesamanya dalam kesusahan. Itu Anda bisa lihat di Markus 8 ayat 2. Ini dapat dibandingkan dengan belas kasihan Allah kepada ciptaannya. Anda juga bisa lihat di Mika pasal 6 ayat 8 yang akan diberlakukannya pada penghakiman akhir. Anda bisa lihat juga di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kemurahan hati karena Tuhan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada kita. Kita juga bisa lihat berikutnya di kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 9 dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, kata Tuhan, bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan baik-baik. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah apa saudara? Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya akan jelaskan Anda dengan perlahan-lahan, saya pun juga belajar saudara. Seluruh perikop ini sulit kita mengerti, sulit saya mengerti juga dengan jelas. Khususnya ayat 1 sampai 4 tadi. Beberapa penafsir berpendapat bahwa istilah anak-anak Allah mengacu pada orang-orang saleh yang pada waktu itu menikah dengan perempuan dari keturunan orang-orang yang tidak beribadah. Dalam hal ini para penafsir menekankan bahwa manusia telah melakukan penyelewengan terhadap Allah
pernikahan yang berhakikat kesatuan dari Allah, yang dimana minggu lalu kita juga bahas bahwa jangan pernah Anda berpikir untuk Anda itu bercerai, karena dua sudah menjadi satu daging, tidak boleh namanya cerai. Dalam ayat yang kita sama-sama belajar tadi, pernikahan yang harusnya berhakikat kesatuan dari Allah, di zaman itu saat Nuh hidup menjadi persatuan dengan pihak yang melawan Allah. Di mata Allah perbuatan manusia selain telah melampaui batas-batas tatanan yang diciptakan Allah di ayat 3, juga jahat yang dikatakan di ayat 5 dan 11. Hingga Tuhan harus menyesal telah menjadikan manusia di ayat yang ke-6. Bagian ini berasal dari tradisi Yahwista. Maksudnya bagi saya juga kurang jelas. Pengarang suci memanfaatkan sebuah cerita rakyat mengenai orang-orang raksasa di zaman dahulu. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Nephilim. Menurut legenda tersebut, raksasa-raksasa itu adalah hasil perkawinan perempuan manusia dengan makhluk-makhluk surgawi. Pengarang suci tidak berkata apakah kepercayaan rakyat itu benar atau tidak, tetapi ia mencabut ciri mitologisnya. Ia memakai ingatan akan manusia yang luar biasa dan angkuh itu sebagai sebuah contoh kemerosotan akhlak yang semakin menjadi dan menyebabkan air bah. Tradisi Yahudi dan juga Kristen dahulu berpendapat bahwa anak-anak Allah itu ialah malaikat-malaikat yang berdosa. Tetapi mulai adab keempat, para pujangga gereja mengajukan tafsiran lain. Oleh karena mempunyai pengertian lebih rohani tentang malaikat, maka anak-anak Allah itu ialah keturunan Set, sedangkan anak perempuan manusia ialah keturunan Kain. Jadi pemahaman yang saya tangkap saudara, dalam Kejadian pasal 6 tadi yang kita baca ayat 1 sampai 9. Menurut pemahaman saya, yang disebut anak-anak Allah di perikop ini adalah malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat jatuh kawin dengan manusia. Benih mereka adalah benih iblis. Hasil perkawinan mereka adalah raksasa. Ya zaman sekarang ya raksasa ya kayak genderuwo-genderuwo ngono saudara. Karena malaikat yang jatuh dalam dosa kawin dengan manusia. Dan Yesaya berkata bahwa mereka tidak dapat bagian dalam kebangkitan. Jika mereka tidak dihabisi, maka karya keselamatan manusia tidak akan terjadi. Karena di dalam Yesus tidak boleh ada darah raksasa atau darah iblis. Tuhan setiap hari melihat manusia kawin dengan setan. Lahir raksasa-raksasa yang mengerikan. Tiba-tiba gitu kan. Suddenly, tiba-tiba Tuhan melihat Nuh mungkin saat teduh, ya Tuhan. Tiba-tiba Nuh melihat keluarganya merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu kan. Tiba-tiba ada orang bernama Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Di tengah-tengah semua yang bejat ada satu orang benar. Maka dikatakan Tuhan jatuh cinta pada Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 8 Amplified Bible dikatakan, but Noah found favor and grace in the eyes of the Lord. Terjemahannya apa? Tetapi Nuh menemukan kemurahan dan anugerah di mata Tuhan. Kata kemurahan di ayat 8 bahasa aslinya adalah chen. Artinya cinta pada pandangan pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat Anda dan saya. Saat semua orang melihat ke arah yang jahat, putuskan hari ini juga untuk tetap melakukan yang hal berbeda dari orang kebanyakan lakukan. Maka Anda akan menjadi favoritnya Tuhan. Yang lain bilang enggak bisa, enggak mungkin. Tapi kita bilang tetap aku bisa, tetap ada di jalannya Tuhan. Amin saudara. Maka kita akan jadi berbeda. Jadi favoritnya Tuhan. Saat Tuhan jatuh cinta pada saudara dan saya, semua masalah kita itu selesai. Kita akan jadi sangat berbeda.
Kejadian 18 ayat yang ketiga. New King James Version berkata, and said, my Lord, if I have no found favor in your sight, do not pass on by your servant. Terjemahannya, dan berkata, Tuhanku, jika sekarang aku telah menemukan nikmat di hadapanmu, jangan dilewatkan oleh hambamu. Saudara, selain Nuh, Abraham juga terima cinta pada pandangan pertama dari Tuhan. Saat Abraham memutuskan keluar dari tanah kelahirannya ke tanah perjanjian. Keputusan saudara dan saya untuk memilih Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan suka. Membuat kita menjadi favoritnya Tuhan. Membuat hidup saudara dan saya berbeda. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Hidup bersama Tuhan itu kalau saya berikan sebuah ilustrasi itu gampang. Suatu hari, pada saat anak saya Brandon itu kesulitan mengerjakan matematika, sudah pukul 10:30 malam, ada dua pilihan dalam hati saya sebagai papahnya. Yang pertama, saya kerjakan PR-nya. Besok pasti betul semua. Atau yang kedua, saya dampingi dia. Mengerjakan soalnya. Kalau salah saya beritahu salahnya, diganti yang benar sampai dia bisa mengerjakan sendiri. Pilihan mau pilih yang mana? Mau yang saya kerjakan, langsung segera tidur dan besok betul semua. Tapi saat tes, kalau dikasih soal, walaupun soalnya sama sekalipun, saya percaya Brandon akan tetap salah mengerjakannya. Atau mau pilih yang kedua? Saya harus dengan sabar mengajarkan sama Brandon. Supaya Brandon bisa duduk, bisa mengerjakan, dan pada saat salah, saya beritahu salahnya. Dia hapus, dia koreksi, dia buat lagi dengan benar. Tidur lebih malam dikit, mungkin 12:30 malam. Tapi besok kalau ada tes, dia bisa mengerjakan sampai benar. Artinya apa? Kalau Anda itu hidup ingin menarik cinta pada pandangan pertamanya Tuhan, ingat baik-baik. Anda tidak bisa langsung meniru cara orang lain hidup. Tapi Anda harus menghidupi sendiri bersama dengan kasih Tuhan. Saudara, kalau Anda makan di restoran yang enak, sebagian besar kalau Anda datang, Anda akan ngomong, wah enak makanannya. Haus sencimping gitu kan, wah edian kok ini enak ini. Kasih tips, minta ketemu sama kokinya. Habis itu Anda dalam hati ngomong gini, aku jadi pelanggan seumur hidup di sini. Atau Anda pilih yang kedua. Anda kasih tips kokinya, Anda ngomong sama kokinya. Aku tolong diajari dong, tapi biar aku ndak mau repoti kamu, kamu masak oh. Nanti aku tak di sebelahmu, tak catetane. Tak lihat caranya gimana sih. Anda mau pilih yang mana? Yang langsung disajikan, cepret, Anda bisa makan kenyang, Anda pulang jadi pelanggan seumur hidup, atau Anda mau bersusah-susah, nyateti resepnya, dan bahkan Anda ada kemungkinan masak sendiri persis seperti yang kokinya sajikan untuk Anda sekeluarga. Bahkan mungkin kalau Anda punya berkat lebih, Anda bisa buka restoran sendiri, saudara. Mau pilih yang mana? Saran saya, demi kasih Tuhan, saya berdoa Anda memilih untuk kita mengalami sesuatu sendiri bersama dengan Tuhan. Kejar kebenaran Alkitab sampai Tuhan tunjukkan jalannya. Ini berlaku untuk semua hal, saudara. Anda membutuhkan kesembuhan karena ada anggota keluarga Anda yang kena COVID. Anda membutuhkan kelimpahan karena Anda kena pandemi ini, kena dampaknya. Saya beritahu, alami sendiri sesuatu bersama Tuhan. Kejar kebenaran Alkitab. Saat kita mendapatkan kebenarannya, maka kesembuhan itu tidak hanya berlaku untuk kita pribadi, tapi kita juga akan bisa menyembuhkan banyak orang. Tim musik maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Ayat terakhir buat nutup saudara dan saya.
Keluaran pasal 33 ayat 17. New King James Version berkata, "So the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name." Terjemahannya adalah, maka Tuhan berkata kepada Musa, "Aku juga akan melakukan hal yang telah kamu bicarakan ini, karena kamu telah menemukan kasih karunia dalam pandanganku, dan aku mengenalmu dengan nama." Berusahalah untuk Tuhan mengenal nama kita. Sisanya akan menjadi luar biasa. Saudara, kadang-kadang Anda enggak mampu melihat apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Banyak dari kita, mungkin termasuk saya. Kita enggak mampu melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya terlalu sibuk melihat apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Bertumbuhlah saudara, grow. Bertumbuhlah dari 5G, G yang keempat adalah grow. Selalu utamakan pertumbuhan dalam hikmat, pengetahuan, dan kegembiraan atau sukacita. Satu pujian buat nutup ibadah kita. Silakan. Jesus, I need you. Be my anthem, Lord, when the world has fallen, while you stand beside me, give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. For ashes, beauty for ashes. You find the weak and conquer heart, shoulder its burdens, carry it into the Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Sampai hari ini pun kau inginkan engkau lebih dekat lagi. Engkau sudah merendahkan hatimu untuk kami terus mendekat pada Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami sungguh tahu. Engkau sungguh mencintai anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau sungguh mencintai kami semuanya.
Dan biarlah kami ini terus menangkap akan visi-Mu Tuhan. Karena kemurahan hati-Mu dan belas kasihan-Mu itu nyata sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kami bisa melalui hari ini. Dan dalam minggu ini kita akan merayakan Natal Tuhan. Natal yang tidak pernah kami alami selama kami hidup ini Tuhan. Saat kami masuk dalam masa pandemi, tapi kami percaya saat yang di luar melakukan apapun, kami mau berkomit untuk melakukan yang berbeda ya Tuhan. Yes. Kami sungguh ingin melakukan yang berbeda. Benar. Yang sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Amin. Kalau sebentar nanti kami memberikan persembahan, kami mau menyiapkan persembahan kami yang berbeda. Kami juga akan mempersiapkan persembahan sulung kami buat awal tahun 2021 ini Tuhan. Yes. Kami sungguh mau melakukan yang berbeda ya Tuhan. Benar. Dan biarlah kita semua menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah hidup pernikahan dan seluruh isi keluargamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Yes. Diberkatilah masa depanmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semuanya dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Kemanapun saudara dan saya pergi dan keluar, masuk dan keluar, semua dalam perkenanan Tuhan. Amin. Biarlah kesehatan dan umur panjang menyertai saudara dan saya. Amin. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan hidup dalam kemurahan hati Allah, kita berkata, Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year and Happy New Year. Kami keluarga besar GBI Lamtera mengucapkan Merry Christmas 2020. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay at home, tetap cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, tetap antusias, sukacita Natal akan selalu menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus pasti memberkati.